Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengujian terhormat. Perkenalkan, nama saya Ria Kristina. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Pola Pengasuhan PT Utama Karya Persero terhadap PT HK Aston dalam pengelolaan sumber daya manusia perspektif multibisnis. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ertambang Nahartio. PT HK Aston adalah anak perusahaan HK yang didirikan pada 25 November 2010 dengan kepemilikan saham HK sebesar 99,75%. Pada fase awal, HKA berfokus pada bisnis manufaktur konstruksi, khususnya aspal dan beton. Transformasi bisnis yang signifikan terjadi pada November 2021 ketika HKA memasuki bisnis operation and maintenance jaringan jalan tol. Hingga akhir 2024, HKA mengelola 15 ruas jalan tol dengan total panjang 905 km dan 16 titik rest area di seluruh ruas tol jalan tol Trans Sumatera, Jakarta Outer Ring Road, Seksi S, dan akses Tanjung Priuk, milik HK, INA, dan PT Hamawas. Diversifikasi ini menciptakan perbedaan fundamental antara dua lini bisnis. Lini manufaktur bersifat proses driven dengan standarisasi tinggi, quality control pre-delivery, efisiensi oriented, dan membutuhkan technical expertise. Sementara lini OM sebaliknya, bersifat service driven dengan responsiveness tinggi, real-time service delivery, customer experience oriented, dan membutuhkan customer interaction skills. Perbedaan karakter operasi ini menciptakan kebutuhan kompetensi SDM yang sangat berbeda pula. Diversifikasi bisnis HKA menimbulkan tantangan kritis pada pola pengasuhan SDM. Ada 3 risiko signifikan yang teridentifikasi. Yang pertama, risiko parenting disadvantage, di mana intervensi HK justru dapat menghambat kinerja operasional HKA jika tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing lini bisnis. Risiko yang kedua adalah dampak operasional. Pada lini OM dapat berupa service quality rendah atau pemenuhan standar pelayanan minimal yang tidak tercapai. Pada lini manufaktur dapat berupa kualitas produk yang rendah dan inefisiensi produksi. Dampak berikutnya adalah risiko dampak strategis, di mana berupa hambatan pengembangan kapabilitas organisasi yang berkelanjutan. Dari situasi ini muncul 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pola pengasuhan HK terhadap HKA dalam pengelolaan SDM saat ini? Kemudian, bagaimana strategi pola pengasuhan yang tepat terhadap HKA dalam pengelolaan SDM berdasarkan perspektif multibisnis? Sehingga tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola pengasuhan saat ini dan merumuskan strategi yang tepat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur corporate parenting dan strategic human resource management dalam konteks multibisnis, serta memberikan rujukan strategis bagi HK dan panduan praktis bagi HKA. Penelitian ini mengintegrasikan 2 teori utama. Yang pertama, corporate parenting dari Campbell et al. Tahun 1995, yang menyatakan bahwa induk perusahaan hanya menciptakan nilai atau parenting advantage ketika intervensinya menghasilkan nilai tambah bagi unit bisnis melebihi biaya pengasuhan yang ditimbulkan. Parenting advantage tercapai apabila terdapat keselarasan atau parenting fit antara 3 elemen, yaitu critical success factors unit bisnis, parenting opportunities yang dapat dimanfaatkan induk perusahaan, dan parenting karakteristik yang dimiliki oleh induk perusahaan. Dari parenting fit ini, kemudian ditentukan parenting style apa yang sesuai, apakah strategic planning, strategic control, atau financial control. Teori utama yang kedua yang dipakai adalah Strategic Human Resource Management dari Schuller dan Jackson tahun 1987, yang menekankan bahwa organisasi dengan strategi kompetitif yang berbeda membutuhkan perilaku karyawan yang berbeda pula. Serta Boxall dan Purcell tahun 2022 menyatakan bahwa organisasi membangun tenaga kerjanya melalui instrumen dasar SDM yang mencakup 2 rumpun besar, yaitu cara pekerjaan diatur dan cara orang dikelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif eksplanatoris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur kepada 3 informan HK, yaitu Direktur Human Capital dan Legal, EVP Divisi Human Capital, dan Manajer Bagian Manajemen Portofolio Anak Perusahaan, serta 3 informan dari HKA, yaitu Kepala Departemen Human Capital, Kepala Departemen Operasi 1, dan Kepala Departemen Operasi 2. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen seperti laporan tahunan, RKAP, prosedur, pedoman, dan dokumen relevan lainnya. Metode analisis menggunakan analisis tematik dengan kombinasi deduktif, induktif coding, dan triangulasi sumber serta metode memastikan validitas temuan. Dari penelitian diperoleh critical success factors masing-masing lini bisnis sebagai berikut. CSF lini manufaktur bersifat product centric,
terukur dan dikendalikan melalui proses internal, sementara CSF Lini OM bersifat service-centric dengan delivery simultan dan sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna jalan. Perbedaan karakter operasi ini menyebabkan tingkat kontrol manajerial lebih tinggi pada manufaktur dibandingkan OM yang menghadapi ketidakpastian operasional yang lebih besar. Konsekuensi strategisnya, lini manufaktur menuntut dominasi kompetensi teknis, sedangkan lini OM menuntut kompetensi perilaku dan responsivitas SDM yang lebih kritikal. Bobot CSF ditentukan berdasarkan tingkat kekritisan terhadap keberlangsungan bisnis dan derajat ketergantungan pada kompetensi SDM. Berikutnya, parenting opportunities untuk masing-masing lini bisnis sebagai berikut. Untuk lini OM, bobot terbesar ada pada strategi transisi tenaga kerja dan transfer keahlian operasi tol, didorong oleh urgensi regulasi dan batas waktu kontraktual outsourcing pada tahun 2026-2027. Sedangkan lini manufaktur, PO dengan bobot terbesar adalah kontinuitas pasar internal grup yang bersifat eksistensial karena pergeseran teknologi konstruksi di HK Group yang sekarang menggunakan rigid pavement. Ini menunjukkan nilai tambah induk pada OM bersifat enabling capability, sementara pada manufaktur bersifat penjamin keberlangsungan bisnis. Bobot PO ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi intervensi induk perusahaan dan besaran potensi nilai tambah yang dapat diciptakan. Sedangkan berikut adalah parenting karakteristik HK. Ada 7 parenting karakteristik. Di sini ditemukan bahwa HK memiliki mental map pemahaman nilai strategis ganda, yaitu memposisikan HKA sebagai entitas pencipta laba, sekaligus pendukung strategis keberlanjutan bisnis HK Group. Karakteristik pengasuhan HK ditandai dengan pengawasan strategis adaptif berbasis risiko, dengan intensitas kontrol yang disesuaikan terhadap kinerja dan risiko anak perusahaan. Misalnya, ketika HKA selama setahun terakhir berkinerja baik, maka monitoringnya bersifat triwulan saja. Namun ketika performanya menurun, maka monitoringnya bersifat bulanan, seperti itu. HK menerapkan otonomi berbasis kinerja yang dilembagakan, didukung oleh mekanisme tata kelola formal, mobilitas talenta terstruktur dengan compensation protection, dan kompetensi strategis yang diregulasi di level korporat. Berikut adalah hasil fit assessment critical success factors dan parenting karakteristik untuk masing-masing lini bisnis. Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh overall fit score untuk lini OM sebesar 3,92 dan lini manufaktur sebesar 3,69. Berikut fit assessment, parenting opportunities, dan parenting karakteristik diperoleh overall fit score untuk lini OM sebesar 3,88 dan manufaktur sebesar 3,53. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik pengasuhan HK lebih selaras dengan kebutuhan lini OM dibandingkan manufaktur, meskipun keduanya tetap menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik. Berdasarkan fit assessment yang tadi disampaikan, kedua lini bisnis HKA diposisikan dalam parenting fit matrix berikut. Keselarasan CSF, PO, dan PC menempatkan kedua lini HKA pada posisi heartland, menandakan adanya parenting advantage. Lini OM berada pada koordinat 3,88 dan 3,92, sementara manufaktur pada koordinat 3,53 dan 3,69. Meskipun keduanya berada di area heartland, tingkat parenting fit berbeda antar lini, dengan lini OM menunjukkan keselarasan yang relatif lebih optimal dibandingkan lini manufaktur. Temuan ini mengindikasikan perlunya differentiated parenting agar parenting advantage dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dengan strategic control sebagai baseline parenting style, karena keduanya berada di area heartland. Setelah menetapkan baseline parenting style yaitu strategic control, penelitian mengevaluasi 7 bundel kebijakan SDM untuk mengidentifikasikan gap antara kondisi saat ini dan kondisi idealnya. Tabel ini menunjukkan gap analisis bundel SDM. Dari 7 bundel SDM, 5 bundel perlu diferensiasi pengasuhan. Dan ada 3 bundel SDM yang memerlukan perbaikan dari kondisi yang saat ini, yaitu yang pertama bundel pembelajaran dan pengembangan, kemudian bundel hubungan kerja, kepatuhan dan kesejahteraan, dan bundel yang terakhir HRIS dan tata kelola data. Analisis gap mengidentifikasikan 3 pola sistemik pada pola pengasuhan SDM saat ini. Yang pertama, ketidaksesuaian antara filosofi dan infrastruktur, kemudian belum terformalisasinya diferensiasi kebijakan, serta underestimation krisis transisi tenaga kerja, outsourcing. Untuk mentransformasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang ideal, diperlukan 3 enabler kritis. Enabler yang pertama, platform terpusat sebagai fondasi operasionalisasi.
investasi pada corporate learning management system dengan jalur kurikulum terdiferensiasi, dan platform HRIS terintegrasi untuk memastikan single source of truth dan mendukung telemobility seamless lintas entitas. Enabler yang kedua, codification differentiated influence framework dan tata kelola. Penentuan tingkat pengaruh HK terhadap anak perusahaan di berbagai domain saat ini bersifat implisit dan case by case, menciptakan ambiguitas bagi manajemen anak perusahaan. Sehingga, codification dalam pedoman tata kelola anak perusahaan dengan decision matrix yang eksplisit diperlukan untuk memberikan kejelasan, memastikan konsistensi lintas anak perusahaan, dan menciptakan akuntabilitas HK untuk menyediakan dukungan yang dijanjikan. Enabler yang ketiga adalah HRBP dengan dual kompetensi sebagai translator. Implementasi strategic control untuk bundle SDM memerlukan HRBP yang mampu menerjemahkan framework korporat ke dalam praktik kontekstual yang sesuai dengan realitas operasional dua lini bisnis HKA. Dua kompetensi ini mencakup pemahaman bisnis mendalam pada kedua lini dan translator skill untuk menerjemahkan framework HK ke dalam praktik operasional yang fit dengan karakter masing-masing lini bisnis. Sebagai penutup, saya sampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, kedua lini bisnis HKA berada pada posisi hard lane dalam parenting fit matrix, mengindikasikan HK menciptakan parenting advantage. Namun, dukungan saat ini lebih optimal pada aspek strategis umum dan belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam domain SDM yang membutuhkan diferensiasi antara lini manufaktur yang proses driven dengan lini OM yang service driven. Kesimpulan yang kedua, strategi pola pengasuhan yang tepat adalah strategic control sebagai baseline dengan pendekatan differentiated influence, di mana strategic planning untuk bundel kepatuhan dan HRIS, strategic control untuk bundel perolehan talenta, pembelajaran, kinerja dan mobilitas, serta financial control untuk bundel desain kerja dan penjadwalan. Saran bagi HK adalah pertama, investasi pada platform kritis berupa corporate LMS dan HRIS terintegrasi. Kedua, membentuk komite lintas fungsi untuk transisi ke tenaga kerja outsourcing dengan deadline 2026-2027. Ketiga, memberikan kepastian strategis penyerapan pasar internal manufaktur. Saran bagi HKA, pertama, transformasi HC Business Partner dengan dua kompetensi. Kedua, menyusun kamus kompetensi perilaku khusus garda depan, operation and maintenance jaringan jalan tol. Dan ketiga, perkuat transfer pengetahuan antar lini, di mana kedisiplinan manufaktur diadopsi untuk prosedur OM, dan responsivitas OM diadopsi untuk penanganan pelanggan manufaktur. Demikian presentasi tesis saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen penguji. Selamat pagi.